Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sari Rander. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar di Universitas Bengkulu. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 dengan muatan IPA tentang sumber daya alam. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. KD dan indikator. KD-nya mengenal manusia, aspek keruangan, konektivitas antar ruang, perubahan dan keberlanjutan dalam waktu, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Indikatornya membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam dan penggunaannya. Yang kedua, siswa terampil dalam menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam dan penggunaannya. Sumber daya alam. Ayo, siapa yang tahu apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar sebagai hasil bentuk alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini dapat diperbarui secara alami atau dengan bantuan manusia dalam waktu yang singkat, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Selain dimanfaatkan langsung seperti mencuci, mandi, minum, dan lainnya. Air juga dimanfaatkan untuk sumber energi, yaitu listrik tenaga air atau PLTA. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, hasil tambang. Yang kedua, minyak bumi. Yang ketiga, gas alam. Berikut pemanfaatan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati alam di Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Secara umum, sumber daya alam di Indonesia meliputi dua upaya
Pengelolaan sumber daya alam. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan yang meliputi cagar alam, Taman Nasional Suaka Margasatwa. Cagar alam atau kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai keakrasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Cara mengatasi pencemaran sumber daya alam. Yang pertama, dengan mengadakan penghijauan dan reboisasi. Usaha penghijauan dan reboisasi hutan dapat mencegah rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan air, tanah, dan udara. Yang kedua, dengan membuat sangkedan pada lahan yang miring untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah yang berbukit-bukit dan miring. Yang ketiga, pengembangan daerah aliran sungai merupakan daerah peta terhadap kerusakan dan pencemaran karena sering terjadi pengkikisan lapisan tanah dan aliran sungai. Sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, tanah yang subur. Kedua, iklim yang cocok untuk berbagai keperluan. Ketiga, hutan yang kaya. Keempat, barang tambang yang beraneka ragam. Yang kelima, laut yang kaya akan berbagai macam hasil laut. Yang keenam, yaitu sumber tenaga. Faktor penyebab keberadaan sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, astronomis. Indonesia terletak di daerah tropika dengan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan keanekaragaman jenis tumbuhan. Yang kedua, geologis. Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, dan banyak gunung api aktif sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai sumber daya mineral. Yang ketiga, wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumber daya nabati, hewani, dan mineral. Hakikat sumber daya alam. Sumber daya alam pada hakikatnya berupa apa saja, baik yang ada di lingkungan, daratan, perairan, maupun di udara. Sumber daya alam dikatakan ekonomis jika diperlukan oleh manusia. Nilai ekonomis dipengaruhi oleh waktu, tempat, atau perkembangan teknologi. Sumber daya alam dapat berupa sesuatu yang dapat dilihat maupun tidak dilihat. Sumber daya alam berdasarkan nilai ekonominya. Sumber daya alam ekonomis merupakan sumber daya alam yang untuk mendapatkan memerlukan biaya, baik dengan biaya rendah maupun biaya tinggi. Ini ada tugas kelas 4. Yang pertama, buatlah peta pikiran tentang manfaat sumber daya alam yang berasal dari lautan. Yang kedua, sebutkan 2 cara pelestarian sumber daya alam yang dapat kalian lakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Untuk tugas ini kita akan bahas di minggu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai bertemu di minggu depan ya.